Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nanda Ayuliana dengan NIM 20191333016 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada bahasan kali ini saya akan membahas tentang geomorfologi Pulau Papua. Tentunya video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Heri Setianto, SPD, MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah pembahasan geomorfologi Pulau Papua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi Pulau Papua. Pulau Papua secara administratif terletak pada posisi 130 derajat 19 bujur timur sampai 150 derajat 48 bujur timur dan 10 derajat 19 lintang selatan sampai 10 derajat 43 lintang selatan. Pulau ini terletak di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Irian Jaya merupakan ekspresi dari permukaan batas utara deformasi blok kontinen Australia dan lempeng Pasifik. Pulau Papua pada awalnya diperkirakan merupakan semenanjung utara dari Australia. Namun, karena adanya pergerakan lempeng benua Australia yang bergeser ke arah utara, mendekati Asia kira-kira 45 juta tahun yang lalu, memungkinkan masuknya air laut ke celah daratan, sehingga Papua dan Australia menjadi terpisah. Geologi Pulau Papua sangatlah kompleks, melibatkan interaksi antara lempeng Australia dengan lempeng Pasifik. Hampir seluruh evolusi tektonik Kenozoikum merupakan hasil interaksi konvergen antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Dan secara regional, Pulau Papua terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua Australia di bagian selatan dan lempeng Samudra Pasifik di bagian utara. Sedangkan di antara kedua lempeng adalah lajur sasar, anjak, dan lipatan pegunungan. Baiklah teman-teman, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang sejarah geologi Pulau Papua. Geologi Pulau Papua merupakan periode endapan sedimentasi dengan masa yang panjang pada tepi utara Keraton Australia yang pasif, yang berawal pada zaman karbon sampai tersier akhir. Lingkungan pengendapan berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai laut dalam, dan pengendapan batuan klatik kuarsa termasuk lapisan batuan merah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu evolusi tektonik Pulau Papua. Bagian selatan Pulau Papua merupakan tepi utara dari benua paling kuno, yaitu Gondwana, termasuk dalam bagian benua. Ini adalah benua Antartika, benua Australia, India, Amerika Selatan, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru. Pembentukan Pulau Papua telah banyak didiskusikan oleh para ahli geologi dan mendapat perhatian yang cukup besar karena geologinya yang kompleks tersebut. Selanjutnya, pada kala Oligosen terjadi pergerakan tektonik besar pertama di Papua yang merupakan akibat dari tumbukan lempeng Australia dengan busur kepulauan berumur Eosen pada lempeng Pasifik. Akibat yang ditimbulkan lebih lanjut dari aktivitas tektonik ini adalah terjadinya skersi atau penciutan lempeng Pasifik ke atas jalur Malihan dan membentuk jalur Ophüls Papua. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang potensi fisik Pulau Papua. Sesuai dengan keadaan fisiografisnya, Pulau Papua memiliki potensi fisik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama pada sektor pertambangan mineral energi. Potensinya yang cukup besar merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Adapun bahan galian yang cukup menonjol di Papua meliputi batu bara, timah, minyak bumi, dan gas alam, seng, tembaga, emas, serta bahan galian golongan C. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiografi Pulau Papua. Fisiografi di Papua dibagi menjadi tiga, yaitu
Baiklah, yang pertama ada kepala burung dan leher. Sejajar dengan pantai utara, pada bagian kepala terdapat rangkaian pegunungan yang membujur dari timur sampai ke barat, antara Selai dan Manokwari, sehingga wilayah terbagi menjadi bagian utara dan selatan oleh depresi memanjang. Rangkaian selatan terdiri dari sedimen tersier bawah dan pratersier yang terlipat kuat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu batang atau daratan utama. Bagian barat pulau ini menunjukkan zona-zona yang arahnya barat laut sampai ke tenggara, yang sejajar satu sama lainnya. Selanjutnya, beberapa zona memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit, yaitu depresi Membramo dan Bewami, yang sebagian menjalin dengan jalur pantai utara daratan utama. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu bagian ekor. Mulai 143,5 bujur timur, garis-garis arah umum fisiografisnya menjadi barat laut sampai tenggara. Bagian timur menunjukkan beberapa bentang alam yang berbeda dengan dataran utama. Itulah tadi pembahasan tentang geomorfologi Pulau Papua. Semoga bermanfaat.